mulai awal sampai akhir dia nggak ada bilang insya Allah, karena memang sudah jelek. Contoh aja minum whisky baca bismillah kan nggak perlu. Itu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu grek alhamdulillah, nggak ada kan gitu. Itu nggak ada, udah jelas salahnya. Nah ini hal-hal yang ada di negeri kita. Ini ada, masya Allah, dukun, anak, bapak, ibu itu jadi dukun semuanya. Ini berhasil dan ada di sini iklannya semuanya. Mas Liong B. Sugimo, nah ibunya yang menjadi paranormal terkenal di Jakarta, ya, pakar pengasihan mancanegara. Nah kakaknya juga jadi dukun di sini, iklannya terakhir. Iklannya sungguh sangat menakjubkan. Siapapun mungkin laki-laki yang nggak punya iman tertarik. Apa isinya mas? Terapi perawan seumur hidup. Masya Allah. Subhanallah. Ini Ki Kusumo Sugimo juga. Jadi Ibu Sugimo ini punya anak dua, namanya Kusumo sama tadi Leon B. Itu dua-duanya jadi dukun. Masih muda dua-duanya. Terapi perawan seumur hidup. Coba lihat ya ikhwan. Hal-hal seperti ini laku. Hidup sukses dan kaya berhasil dalam hidup. Hidup tenang, selalu bisa dekat dengan Sang Pencipta. Bukan pesugihan, bukan bang goib. Ada bang goib juga ini. Kalimat dibaca langsung cinta tiba. Ini namanya cinta ditolak, Bapak Arif tatang bertindak. Begitulah orang di mana-mana berkomentar. Sebab beliau ini memang terbukti mampu mengatasi berbagai masalah cinta dan rumah tangga. Misalnya sulit pacar, jodoh, datangnya pihak ketiga, pilwil, mertua atau menantu yang terlalu nuntut, cerewet dan yang lainnya datang ke sini. Ada yang spesial TKW, TKI. Siapa yang pengen berhasil jadi TKW, TKI datang ke ini. Menghidupkan cahaya hati, semua ada. Ki Kerentil, ini orang kayaknya orang Seragen ini aslinya, kayaknya. Ki Kerentil semua masalah pasti amblas. Cukup dengan sekali ngirim rambut. Makanya ikhwan, di antara ciri-ciri dukun minta bekas-bekas tubuh yang mau digarap. Nah di sini kebanyakan kuku sama rambut. Dia minta potongan cukup dengan motong kuku sama rambut, semua jadi selesai. Dari jarak jauh, tinggal ngirim rekening, membuktikan setoran, slip, udah, insya Allah semua akan selesai. Semua akan selesai, katanya dia. Ini ada yang Ki Ageng Suro. Ini dari Soekarjo ini kayaknya. Ki Sukmo Jati, Raja Pelet Pengasihan dari Utara. Hidup tanpa cinta, dunia terasa hampa. Ini semua itu aja. Subhanallah. Ada yang lucu-lucu. Ini guru spiritual sejati, Ki Edan Among Rogo. Ini Solo ini kayaknya. Kultum majas majasi. Kultum mas. Kultum majas majasi. Solusi mistik terkini. Musabab musababi. Anda punya tujuan hati, bahkan punya rasa dendam berkepanjangan, belum mendapatkan solusi. Dengan bantuan kultum majas majasi, segala problem Anda bisa teratasi melalui solusi musabab musababil. Untuk itu segalalah Anda memiliki majas mukjizat Allah. Coba lihat. Mukjizat itu kan hanya untuk Nabi. Nggak mungkin dimiliki oleh wali walaupun sudah mentok. Apalagi dimiliki dukun. Jimat abadi selamanya yang berada dalam diri manusia bisa dijadikan sebagai security gaib yang bisa membantu masalah hidup seorang yang belum terselesaikan, meliputi masalah yang ada dalam hati maupun pikiran. Nah, jimat-jimatnya diantaranya Janur Wadi, cara mencari rizki, Junjung Tiban, cara halus mencapai cita-cita, Totok Kairot, mistik Raja Tega paling ampuh untuk memutuskan hubungan kekasih. Coba, dalam satu sisi dia satukan. Ranjo Asmara,
mistik ampuh setetes darah untuk meluluhkan hatinya, kekasih Anda supaya patuh bertekuk lutut, kawin gaib, mistik pamungkasing asmara, asmara tantra, peredam durjana, ini semuanya dukun, namanya aja sudah edan. Jadi keedan among roko. Ini hal-hal yang ada di negeri kita dan sudah dilindungi undang-undang di sini, Mas. Ya, di sini mungkin saya bacakan aja untuk biar nggak penasaran. Ya, termasuk Dewan Penasihat Hukum OC Kaligis SH. Ini Dewan Penasihat Hukumnya. Jadi kalau ente protes sudah susah ini. Dilindungi undang-undang. Dan ini sudah menjadi resmi. Nah, kita lanjutkan sekarang. Lihat di bukunya. Sekarang polemik masalah karomah dan yang lainnya sudah kita sebutkan. Sekarang langsung aja halaman 8. Penipuan berkedok karomah. Banyak orang awam susah membedakan antara mukjizat dan karomah, antara karomah dengan khurafat. Bahkan mereka dikasih jimat mukjizat ini diterima. Bahkan dengan melihat tulisan Arab yang ditulis dari arah kanan, dia langsung menyatakan itu adalah dari Islam, itu Quran. Ini persis yang dikatakan oleh Rasulullah, ya ikhwan, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimahnya. Sungguh ada setan-setan yang dulu dipenjarakan oleh Sulaiman. Kemudian dia akan keluar mengajarkan Al-Quran. Itu sebetulnya bukan Al-Quran. Dikomentari oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Mereka mengajarkan sesuatu yang bukan Al-Quran, tapi dikatakan kepada manusia, kepada umat itu Al-Quran. Bukankah sekarang sudah banyak untuk lihat dikasih jimat ini, Pak, ini dari Al-Quran. Padahal tulisan tersebut tidak bisa dipahami maknanya. Bahkan oretan-oretan yang semuanya hanya huruf-huruf, simbol-simbol, tidak ada satupun yang tahu. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, nanti akan muncul setan-setan yang dulu dipenjara oleh Sulaiman mengajarkan agama di masjid-masjid. Mengajarkan agama di masjid-masjid. Ini menunjukkan, ya ikhwan, nanti yang menghidupkan syiar agama, yang menjadi petuah agama yang dipegang itu bukan orang-orang soleh, bukan orang alim, bahkan ruwaibidah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Busairi. Beliau mengatakan isnaduhu hasan. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kapan kita harus meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Katanya Rasulullah SAW, idza dhahara fi ummati ma dhahara fi Bani Israel. Kalau sudah nampak pada umat ini seperti yang nampak pada Bani Israel. Idza kanatil fahishatu fi kibarikum. Kalau kekejian dilakukan oleh orang-orang gedean di antara kalian, wal mulku fi sigharikum, dan kekuasaan dipegang oleh orang kecil-kecilan di antara kalian, wal ilmu fi radalatikum, dan ilmu dipegang oleh orang-orang hinaan di antara kalian, yang disebutkan di dalam suatu hadis al-asaghir. Mereka inilah yang nanti akan memegang petua agama, nasihat agama, dan akhirnya rusak. Dan ini yang telah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah tidak akan mengambil ilmu saja begitu saja diambil, walakin yantazi'u biqabdil ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini dengan kematian para ulama. Fa in halaku, ketika mereka itu sudah meninggal dunia, ulama-ulama yang capable, ulama-ulama yang mumpuni, ulama al-amilun, ulama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, meninggal dunia, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia mengambil tokoh-tokoh agama yang bodoh. Thumma su'ilu, kemudian ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, sesat menyesatkan, dhallu fa'adhal. Dan kenyataan seperti sekarang. Dengan demikian
Kita lihat